Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika pohon dewa atau pohon Shinju tiba-tiba tumbuh sangat besar dan terus meluas ke segala arah hingga hampir menjulang tinggi ke langit. Dari dalam pohon itu, terdengar suara-suara para biju yang seperti menjerit kesakitan sambil memanggil nama Naruto dan Boruto. Boruto yang mendengar suara tersebut langsung panik dan bergegas menuju lokasi pohon dewa itu berada. Dengan cepat, Boruto berusaha menebas batang-batang pohon itu menggunakan kekuatan yang dia warisi dari Shibai. Dia mengalirkan energi khusus yang mampu membuat pohon Shinju itu layu seperti bunga yang sudah mati. Setelah itu, Boruto membungkus pohon itu dengan kekai berwarna biru. Kekai tersebut memiliki panas yang tinggi, cukup untuk melelehkan semua tumbuhan yang ada di sekitarnya. Pohon Shinju perlahan-lahan mulai meleleh seperti lilin terbakar. Namun masalahnya, pohon Shinju ternyata bisa beregenerasi dengan sangat cepat. Setiap batang yang hancur langsung tergantikan oleh batang yang baru. Bahkan dari dalam tanah, benih dan tunas baru bermunculan di banyak tempat, jumlahnya mencapai puluhan dan semuanya tumbuh dengan cepat menuju ke langit. Tak lama kemudian, batang-batang dari pohon Shinju itu membuka celah dan memuntahkan banyak sekali biju udama berwarna merah. Biju udama itu melesat langsung ke arah Boruto dengan kekuatan ledakan yang sangat besar. Boruto dengan cepat merespon serangan itu. Dari punggungnya, dia melemparkan banyak bola gudo udama untuk menahan serangan biju udama tersebut. Ternyata strategi itu berhasil. Biju udama akhirnya meledak di udara, tidak sampai mengenai tubuh Boruto. Setelah itu, Boruto memutuskan untuk mundur sejenak dan membawa Kashinkoji, Ino, serta Eida bersamanya. Mereka semua kabur menuju sebuah lokasi rahasia, yaitu ruangan bawah tanah tempat di mana tubuh Toneri masih tersegel. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, akhirnya mereka tiba di depan gerbang yang mengarah ke ruang bawah tanah. Perlahan mereka masuk ke dalam ruangan yang sepi dan gelap itu. Di sana, tubuh Toneri masih berada dalam segel Chibaku Tensei, dalam kondisi rusak parah karena sebelumnya sempat terkena teknik mematikan bernama Tomogoroshi Shino Haikotsu milik Shibai. Boruto lalu mencabut pedang Kusanagi miliknya dan menyelimutinya dengan energi petir Shiden, kemudian menebaskannya ke arah segel tersebut. Chibaku Tensei pun runtuh, dan tubuh Toneri jatuh ke tanah. Setengah tubuhnya tampak sudah menjadi abu. Melihat kondisi Toneri yang mengenaskan, Eida langsung menyambar tubuhnya dan meletakkannya di tempat yang lebih aman. Kashinkoji memandang Boruto dan berkata, "Apa yang ingin kau lakukan padanya, Boruto?" Ino juga bertanya, "Apa dia masih hidup?" Kondisinya kelihatan sudah sangat parah. Boruto mengangguk pelan lalu menjawab, "Dia masih hidup. Tapi tubuhnya perlahan berubah jadi abu. Aku akan mencoba menyembuhkannya menggunakan kekuatan Shibai. Aku kan sudah memakan sel Shibai, jadi aku punya kekuatan untuk menyembuhkan luka akibat Tomogoroshi itu." Kashinkoji menanggapinya serius, "Kalau begitu lakukan sekarang, jangan ditunda lagi. Sembuhkan dia, Boruto." Boruto mengangkat kedua tangannya dan mulai membentuk segel. Di telapak tangannya perlahan muncul simbol matahari dan bulan. Cakra Rikudo mulai terkumpul dan bercampur dengan energi dari sel Shibai. Setelah siap, Boruto menempelkan telapak tangannya ke jantung Toneri. Perlahan, bagian tubuh Toneri yang rusak mulai beregenerasi. Sel-sel dan cakranya kembali berfungsi seperti sedia kala. Ternyata kekuatan dari elemen Yin dan Yang yang berasal dari sel Shibai mampu menciptakan ulang tubuh Toneri. Proses ini sangat mirip seperti yang dulu dilakukan oleh Naruto ketika menghidupkan kembali Migai setelah menggunakan Hachimon Tonkou di masa lalu. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, Toneri membuka matanya perlahan. Ia mencoba duduk sambil melihat tubuhnya. Dengan suara lemah namun jelas, dia berkata, "Boruto, apa yang baru saja kau lakukan padaku? Bagaimana mungkin efek dari Tomogoroshi bisa disembuhkan?" Boruto menjawab dengan tenang, "Aku sudah memakan sel Shibai, dan sekarang aku punya beberapa kekuatan milik Shibai yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Itu sebabnya aku bisa menyembuhkanmu." Toneri mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, apa yang terjadi sekarang di luar sana? Apakah Otsutsuki tertinggi berhasil kalian kalahkan?" Kashinkoji menjawab, "Kami berhasil mengalahkannya. Aku menghancurkan jiwanya dan menyegelnya ke dalam gulungan kertas. Meskipun tubuhku terluka parah, tapi dia berhasil kami hancurkan." Toneri tampak bingung, "Kau hanya menggunakan segel kertas? Itu tidak masuk akal. Bukankah Otsutsuki tertinggi punya kemampuan untuk membalikkan takdir? Bahkan Shibai bisa melakukan hal seperti itu. Mengapa dia tidak bisa?"
Sejujurnya, aku merasa dia terlalu lemah untuk disebut sebagai Otsutsuki tertinggi. Ino lalu menimpali, itu juga yang membuat kami bingung. Ada seseorang berjubah hitam yang bilang bahwa pertempuran ini sebenarnya adalah pertarungan untuk mengubah masa depan. Toneri menatap Boruto dengan serius dan bertanya, tapi kenapa aku tidak merasakan kehadiran rival ayah Momoshiki dalam tubuhmu? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Kashin Koji menjawab dengan angkat bicara, dia sudah tersegel di dalam gulungan ini. Ia mengangkat gulungan kertas tersebut dan berkata, Boruto, cepat hancurkan jiwanya sekarang. Tanpa ragu, Boruto segera mengaktifkan kekuatan Shibai dan meleburkan seluruh gulungan beserta jiwa yang ada di dalamnya. Dalam sekejap, jiwa rival ayah Momoshiki lenyap. Setelah itu, Boruto berkata, aku harap Otsutsuki tertinggi yang kita kalahkan itu memang benar dia yang asli. Aku tidak ingin jika ternyata dia hanyalah Kugutsu seperti yang pernah dijelaskan oleh pria berjubah hitam. Kashin Koji mengangguk dan menambahkan, ya, aku juga tidak ingin hal itu menjadi kenyataan. Kalau memang benar seperti kata pria berjubah hitam, berarti semuanya ini hanya permainan Otsutsuki tertinggi yang sebenarnya belum pernah datang ke bumi. Kalau itu benar, maka akan sangat merepotkan, apalagi kita belum tahu keberadaan Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki. Toneri lalu menyarankan, kalau begitu, sekarang kita harus fokus mencari mereka. Kita juga harus menemukan jejak para Otsutsuki. Jangan sampai kita kembali dipermainkan oleh musuh yang belum kita kenal. Eida pun ikut menambahkan, kita juga harus mencari keberadaan aliansi Shinobi dan Himawari. Boruto menimpali, dan satu lagi, kita harus mencari Amado. Aku sangat yakin, dia punya rencana besar yang belum kita ketahui. Selama semua pertarungan ini berlangsung, aku tidak pernah melihat keberadaannya. Setelah memutuskan langkah selanjutnya, mereka semua keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Tapi baru beberapa langkah keluar, mereka langsung terkejut. Terlihat banyak sekali mayat dari para anggota aliansi Shinobi berserakan. Mereka semua tampak seperti habis dipindahkan dari dimensi milik Otsutsuki tertinggi. Tubuh Jiraiya, Hashirama, dan beberapa teman Boruto terlihat tergeletak tak bernyawa. Tubuh mereka penuh luka dan pakaian mereka robek seperti dicabik oleh sesuatu yang sangat kuat. Toneri menatap mayat-mayat di sekitarnya dengan kaget. Ia bertanya pelan, apa ini? Siapa yang melakukan semua ini? Kashin Koji terlihat bingung dan menjawab, Amado, dia di mana? Jangan-jangan dia dalangnya? Boruto menatap sekeliling lalu berkata, entah itu Amado atau Otsutsuki tertinggi seperti yang dikatakan pria berjubah hitam, aku tidak peduli. Siapapun yang melakukannya, ini sudah terlalu keterlaluan. Tak jauh dari mereka, tubuh Sakura tergeletak dengan kepala tertancap Kuroki Jushi. Shikadai dan Inojin tampak mati mengenaskan dengan duri yang menembus perut mereka. Boruto mendekati Shikadai dan berkata pelan, Shikadai, bangunlah. Apa yang terjadi padamu? Di sekitar mereka, ribuan aliansi Shinobi telah gugur. Termasuk Shikamaru, Chojuro, dan Tsuchikage. Eida memandang sekeliling dan bertanya, kenapa Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki tidak ada di sini? Kashin Koji menghela napas, sulit mencari mereka di tengah ribuan korban ini. Tapi aku tak menyangka semuanya bisa terbunuh dengan cara seperti ini. Eida mengaktifkan Senrigan untuk memeriksa seluruh bumi, namun hanya kehancuran yang terlihat. Ino menambahkan, sebelumnya mereka dipindahkan ke dimensi Otsutsuki, dan kita sudah menyegel Otsutsuki tertinggi. Tapi kenapa mereka kembali ke sini dalam keadaan seperti ini? Boruto berlari ke sana kemari memeriksa tubuh para korban, berharap ada yang selamat, tapi semuanya sudah meninggal. Ia lalu berkata, kalau tak ada harapan, aku ingin mengorbankan hidupku, untuk menghidupkan mereka semua. Toneri langsung menahan Boruto, jangan bodoh, kau masih dibutuhkan. Jika kau mati, siapa yang akan menyelesaikan semua ini? Boruto menjawab lirih, aku hanya tak sanggup melihat mereka seperti ini. Kashin Koji marah dan mencekik Boruto, kau bukan ayahmu. Sikap naif seperti itu hanya akan menghancurkan segalanya. Kau adalah harapan terakhir kita, dan kau harus bertindak cerdas, seperti Sasuke. Boruto hanya menatapnya diam. Ino buru-buru melerai mereka, cukup. Boruto, pindahkan jasad para aliansi ini ke dimensimu dan awetkan dengan kekuatan Shibai. Boruto bersiap melakukannya, namun tiba-tiba akar pohon Shinju muncul dan mengikat seluruh jasad.
Bahkan jasad Sakura, Shikamaru, Minato, dan lainnya tertarik masuk ke akar itu. Boruto berkata, "Apa yang terjadi? Siapa yang mengendalikan pohon Shinju ini?" Toneri menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi kita jelas sedang dijebak. Pohon ini seolah tak bisa dihancurkan." Boruto bertanya, "Mengapa Himawari, Sarada, Mitsuki, dan yang lainnya tidak ada di sini? Apa mereka masih bertarung di dimensi lain?" Eida menjawab, "Aku tidak bisa melihat Himawari dengan Senrigan. Mungkin mereka berada di dalam dimensi yang tersegel." Kashin Koji menegaskan, "Kalau begitu, hanya kita yang tersisa. Kita harus bertahan dan menyelesaikan ini." Ino bertanya pada Toneri, "Kau Otsutsuki, kau pasti tahu sesuatu soal pohon ini, kan?" Toneri menjawab, "Aku hanya tahu sedikit, karena hanya Otsutsuki murni yang paham pohon ini sepenuhnya." Tiba-tiba, Toneri merasakan sesuatu yang aneh dari arah pohon. Ia membuat segel khusus dan memanggil ratusan mata Byakugan untuk mengamati dari jauh. Ia takut pohon akan melahap tubuhnya jika ia mendekat langsung. Beberapa saat kemudian, Toneri berkata, "Boruto, aku melihat robekan baju Naruto dan jubah hitam Sasuke di tengah pohon. Ini bisa saja jebakan." Kashin Koji menjawab, "Mungkin itu memang jebakan agar kita mendekat, lalu dihisap oleh pohon." Boruto bertanya, "Lalu, di mana ayahku sebenarnya? Kenapa kita tidak bisa melacak mereka?" Eida menjelaskan, "Waktu kami menyelamatkanmu dari rival ayah Momoshiki, aku sempat melihat segel besar mengurung Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki. Tapi setelah kita membawa Kashin Koji untuk disembuhkan, segel itu menghilang." Kashin Koji menambahkan, "Coba kita pikirkan kembali. Mungkin ada sesuatu yang terjadi waktu kita berada di ruangan bawah tanah itu." Eida menanggapi, "Mungkin saat kita lengah, rival ayah Momoshiki sempat melakukan sesuatu yang mengubah semuanya." Kashin Koji memijat pelipisnya, merasa pusing setelah mendengar diskusi yang semakin rumit. "Jadi, maksudmu selama kita berada di ruang bawah tanah untuk menyembuhkanku, ada kemungkinan Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki telah melakukan sesuatu untuk mengelabui kita? Ini mulai terlalu rumit. Aku benar-benar bingung harus bagaimana." Eida mengangguk pelan. "Bisa saja itu benar. Saat kita fokus menyelamatkanmu di ruang bawah tanah, mereka mungkin memanfaatkan kesempatan itu. Naruto, Sasuke, Kawaki, dan Madara bisa saja dipindahkan diam-diam oleh mereka. Apalagi, kita sempat melihat ilusi tubuh Naruto yang dicabik-cabik di akar pohon Shinju. Sayangnya, aku tidak bisa menganalisis lebih dalam karena kemampuan Senriganku tidak bisa menembus dimensi tertentu." Boruto kemudian menimpali, "Kalau memang seperti yang kalian duga, lalu siapa yang memindahkan semua aliansi shinobi ke sini? Bukankah mereka seharusnya masih berada di dimensi milik Otsutsuki tertinggi?" Kashin Koji menggeleng pelan. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan selama kita berada di sana. Dan jujur saja, aku tidak sepenuhnya percaya pada ucapan pria berjubah hitam itu sebelumnya." Ia menambahkan, "Pria berjubah hitam itu bilang bahwa Otsutsuki tertinggi yang kita lawan selama ini hanyalah Kugutsu. Tapi aku merasa itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia hanya Kugutsu, sedangkan dia pernah memimpin 100 pasukan Otsutsuki yang menghadapi Nagato dan Kawaki? Mereka semua bertarung seperti makhluk hidup biasa, dengan kesadaran dan kekuatan yang nyata." Eida menatapnya serius. "Kalau begitu, kalau kau tidak percaya dengan pria berjubah hitam itu, apa yang sebenarnya kau yakini sekarang?" Kashin Koji menjawab dengan mantap. "Sampai saat ini, aku masih meyakini bahwa Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki telah benar-benar kita segel di dalam kertas yang kemudian kita hancurkan. Tapi, ada satu kemungkinan buruk yang terus menggangguku. Bisa saja yang kita segel hanyalah kloningan semacam Bunshin. Mereka mungkin telah menukar diri mereka sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara yang asli, mereka melarikan diri bersama Naruto dan lainnya." Ia melanjutkan, "Pria berjubah hitam yang muncul mungkin hanya sebuah pengalih perhatian, agar kita terus bingung dan curiga pada semua orang, termasuk pada Amado. Ini membuat kita terus memutar asumsi tanpa arah." Toneri pun bertanya, "Kalau memang yang kita segel itu hanyalah kloningan, kapan mereka sempat melakukannya?" Kashin Koji menjawab, "Kemungkinan besar saat aku hampir mati di ruang bawah tanah. Saat itulah mereka mungkin menukar diri dengan kloningan dan membawa Naruto serta yang lainnya ke dimensi lain. Ini adalah kemungkinan terburuk yang bisa aku pikirkan."
Tapi aku masih percaya bahwa segel itu berhasil. Boruto ikut berbicara. Yang jelas, sejak pria berjubah hitam itu muncul, semuanya jadi membingungkan. Kalau dugaanmu benar, berarti Otsutsuki tertinggi adalah sosok yang mengendalikan pria berjubah hitam itu. Seolah-olah dia ingin menanamkan pemikiran bahwa masih ada Otsutsuki lainnya di luar sana. Padahal, kita tak menemukan jejak ayahku sama sekali. Jika benar mereka sudah disegel, lalu siapa yang memindahkan mereka semua? Bukankah yang tersisa di bumi ini tidak ada lagi Otsutsuki aktif? Bahkan ayah Momoshiki sudah mati, dan jiwa Shibai sudah tersegel. Eida menimpali, kita tidak boleh langsung percaya pada pria berjubah hitam itu. Tujuannya jelas untuk memanipulasi kita. Sekarang, yang terpenting adalah menemukan Naruto dan mencari tahu siapa sosok yang mengendalikan pria berjubah hitam itu. Entah kenapa, aku merasa kita harus pergi ke markas pusat Otsutsuki. Toneri menggeleng cepat. Kau sadar apa yang kau katakan? Markas pusat Otsutsuki adalah tempat yang sangat berbahaya. Bisa-bisa kita semua mati di sana. Boruto menjawab, tapi aku masih menyimpan titik koordinat markas itu. Saat aku dan Guru Sasuke pergi ke sana dulu, aku menandainya dengan segel Hiraishin. Kita bisa pergi kapan saja. Ino menyela, Kashin Koji, bukankah kata milikmu ikut bersama Rikudo Sennin ke markas Otsutsuki pusat? Apa kau bisa melihat keadaannya sekarang? Kashin Koji mencoba mengakses penglihatan katanya, tapi tidak berhasil. Aneh. Aku tidak bisa melihat apapun. Seperti ada yang menghalangi. Mungkin sesuatu telah terjadi pada mereka. Boruto menggeram pelan, sial. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Rikudo Sennin? Perasaanku tidak enak. Toneri menatap mereka semua, masalah ini terlalu kompleks. Kita harus membagi tugas. Pertama, cari keberadaan Naruto dan yang lainnya. Kedua, selidiki siapa pengendali pria berjubah hitam itu. Ketiga, hancurkan pohon dewa. Dan terakhir, hidupkan kembali ribuan aliansi shinobi yang telah mati. Kashin Koji menimpali, tapi kita hanya berempat. Bagaimana cara membagi tugas seefektif itu? Tiba-tiba tanah di sekitar mereka runtuh sepanjang ratusan meter. Air memancar dari bawah tanah. Boruto cepat mengangkat Ino dan Eida, terbang menjauh. Toneri membawa Kashin Koji. Toneri berseru, apalagi ini? Siapa yang menyebabkan tanah runtuh seperti ini? Dari celah-celah tanah, terlihat ribuan tubuh aliansi shinobi yang terikat akar pohon dewa mulai mengeluarkan cahaya biru. Cakra mereka diserap pohon Shinju. Boruto menyaksikan semuanya dengan cemas. Cakra mereka benar-benar habis. Jika ini terus terjadi, mereka semua akan berubah menjadi Zetsu putih. Toneri berkata serius, pasti ada yang mengendalikan ini dari balik bayangan. Kita harus menemukannya sebelum terlambat. Pohon dewa terus membesar. Batangnya meluas, tunas-tunas bermunculan di berbagai wilayah, termasuk ke setiap desa. Toneri memperingatkan, kalau pohon ini berhasil menyatu dengan semua tunasnya, maka akan muncul satu pohon dewa yang sempurna. Buah cakranya akan sangat kuat. Tidak hanya kekuatan, tapi semua ilmu pengetahuan dari cakra yang diserap akan terkumpul. Siapapun yang memakannya akan memiliki kekuatan dan pengetahuan yang nyaris tak terbatas. Kita harus menghancurkannya sebelum itu terjadi. Jika tidak, bumi akan hancur sepenuhnya. Boruto hanya bisa menatap pohon itu sambil berpikir keras. Ia mencoba mengirim dua bunshin untuk mendekat, tapi keduanya langsung diikat akar pohon Shinju. Aku ingin sekali mendekatinya, tapi sekarang pohon itu seperti punya insting untuk menelan siapapun yang mendekat. Tiba-tiba, seekor burung muncul dari langit, membawa gulungan kecil. Boruto mengangkat tangannya agar burung itu mendarat. Kashin Koji berkata, sudah kuduga, Sasuke bukan orang bodoh. Dia pasti punya cara untuk mengirim informasi. Boruto membuka gulungan itu dan membaca, tolong bantu aku sekarang juga. Naruto dan Kawaki dalam bahaya. Lokasinya masih di bumi, tapi kau tak akan bisa merasakan cakraku. Kami disegel agar tidak terdeteksi. Koordinatnya ada di dekat desa Amegakure. Boruto berkata, Guru Sasuke berada di Amegakure? Bukankah desa itu sudah lama kosong? Kita harus pergi ke sana segera. Toneri menahan, sebelum itu, lebih baik kita susun strategi. Bisa jadi tempat itu dijebak. Kashin Koji mengangguk. Baik, aku punya rencana.
Aku pernah menjadi bagian dari Kara dan tahu peta wilayah Amegakure dengan baik. Aku juga pernah membangun markas tersembunyi di sana. Aku akan memimpin strategi ke sana. Ayo kita berangkat sekarang. Lalu adegan berpindah saat, tiba-tiba muncul sosok misterius yang tidak diduga-duga. Sosok itu adalah seorang Otsutsuki yang secara tiba-tiba menyelamatkan Shibai dari serangan kuat milik Boruto. Padahal, sebelumnya Shibai sudah hampir dipastikan akan mati jika tidak ada campur tangan dari sosok ini. Setelah penyelamatan itu, sosok Otsutsuki misterius tersebut masuk ke dalam alam bawah sadar Shibai dan berbicara dengannya secara langsung. Shibai yang melihatnya tampak sangat terkejut, dan ekspresinya menunjukkan ketidakyakinan. Ia berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak percaya. Kau benar-benar muncul seperti ini. Padahal aku sudah yakin kau mati ribuan tahun lalu, saat terjadi perang saudara antara anggota klan kita yang memperebutkan kekuasaan dan mata Jougan. Tapi sekarang, kau ada di hadapanku, bahkan menyelamatkanku dari serangan bocah itu. Jelaskan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin kau bisa hidup kembali?" Otsutsuki itu lalu menjawab dengan tenang, "Ya, aku memang mati waktu itu. Tapi jiwaku tidak benar-benar lenyap. Aku sengaja mengendalikan jiwaku dan menyatu ke dalam tubuh seseorang yang memiliki data karma. Dengan kata lain, aku bangkit kembali melalui karma. Tapi tubuh asliku masih ada dan disegel di markas pusat Otsutsuki. Yang datang ke sini hanyalah proyeksi cakraku. Jadi, saat ini kita hanya bisa berbicara lewat alam bawah sadar untuk waktu yang sangat terbatas. Tapi tenang saja, aku akan segera datang ke planet ini bersama pasukanku untuk membantumu." Mendengar itu, Shibai menunduk sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Ini benar-benar sulit dipercaya. Kau dulu satu-satunya yang paling dekat denganku. Sejak kau mati, aku berjuang sendirian untuk mencapai posisi sebagai Dewa Otsutsuki tertinggi dan melindungi klan. Aku tidak menyangka bisa melihatmu lagi setelah waktu yang sangat lama." Otsutsuki itu tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu cemas. Kita akan kembali seperti dulu. Kau masih ingat saat kau masih kecil dan aku sudah menjadi dewa tertinggi? Aku selalu menjagamu karena aku tahu kau memiliki potensi besar. Tekad Otsutsuki yang kita pegang sejak dulu jangan sampai hancur. Ingat ramalan yang pernah disampaikan oleh klan, di masa depan, klan Otsutsuki akan hancur total. Tak akan ada yang tersisa. Penyebabnya adalah seseorang yang memiliki mata Jougan. Karena itulah dulu kita saling bertarung, sesama Otsutsuki. Kita percaya bahwa siapapun yang memiliki Jougan harus dihancurkan sebelum ramalan itu terjadi. Tapi ada satu hal yang kita salahkan, dan itu kesalahan besar. Kita menuduh orang yang salah. Kita telah membunuh rekan kita sendiri tanpa bukti. Padahal, pemilik Jougan yang diramalkan akan menghancurkan Otsutsuki adalah Uzumaki Boruto." Shibai mengepalkan tangannya dan menjawab, "Aku sangat ingat akan masa itu. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Bocah yang bernama Boruto ini sudah terlalu kuat. Jougannya sekarang sudah mengalami evolusi yang tidak biasa. Kita harus segera membunuhnya sebelum semuanya terlambat. Tolong, segera datang ke sini. Kita akan merebut buah cakra dari planet ini dan menghabisinya sekarang juga." Otsutsuki itu menanggapi, "Bocah itu sangat berbahaya. Jika aku terlambat sedikit saja tadi, kau pasti sudah mati. Lebih dari itu, aku merasakan adanya jiwa rekan kita yang tersembunyi di dalam tubuh Boruto. Aku juga bisa merasakan keberadaan kekuatan Jougan tahap keempat yang belum dia sadari. Kekuatan itu sangat besar. Tapi jangan khawatir, aku yakin aku bisa menanganinya. Karena jarak kita saat ini sangat jauh, waktu untuk berbicara sangat terbatas. Jadi, tunggulah aku. Aku akan segera datang ke planet ini, dan kita bisa bicarakan lebih lanjut secara langsung." Begitu ucapan itu selesai, komunikasi di alam bawah sadar langsung terputus. Tangan cakra yang sebelumnya melindungi Shibai juga lenyap begitu saja. Boruto yang melihat kejadian aneh itu langsung merasa curiga dan mulai berbicara dalam hatinya, menghubungi sosok yang dikenal sebagai rival ayah Momoshiki. "Hei, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Apa yang dilakukan Shibai? Kenapa dia bisa selamat dari seranganku? Padahal serangan itu tidak mungkin bisa dihindari siapapun." Rival ayah Momoshiki tampak panik. Wajahnya berkeringat dan tubuhnya sedikit gemetar. Boruto menekannya, "Ada apa denganmu? Cepat jelaskan. Jangan diam saja." Dengan suara serius, rival ayah Momoshiki berkata, "Ini buruk, sangat buruk. Yang melindungi Shibai tadi bukan kekuatannya sendiri.
Ada Otsutsuki lain yang turun tangan. Aku benar-benar tidak menyangka, dia masih hidup. Padahal, dia sudah mati sejak lama. Dan dia adalah salah satu pendiri utama klan Otsutsuki. Boruto terkejut dan langsung bertanya, siapa dia? Cepat katakan. Seberapa kuat dia? Dan apa tujuannya sekarang? Dengan nada semakin serius, rival ayah Momoshiki menjawab, Boruto, dengarkan aku baik-baik. Pindahkan seluruh aliansimu ke dimensi lain. Jangan ada yang tersisa di planet ini. Biarkan hanya kau, Sasuke, Naruto, Madara, Itachi, Rikudo Sennin, Orochimaru, dan Kashin Koji yang tetap di sini. Dan satu lagi, kita harus segera menghidupkan kembali Uchiha Obito melalui Edo Tensei. Pertempuran besar akan segera terjadi. Sosok yang menyelamatkan Shibai tadi, dia adalah Dewa Otsutsuki tertinggi pertama. Dia pendiri utama dari seluruh klan Otsutsuki. Boruto merasa bingung dan berkata, tunggu, kau bilang Dewa Otsutsuki tertinggi? Memangnya ada berapa Dewa Otsutsuki tertinggi dalam sejarah klanmu? Rival ayah Momoshiki menjawab dengan nada datar, itu wajar kalau kau bingung, karena kau memang belum tahu banyak soal sejarah Otsutsuki. Dewa tertinggi di klan kami sudah berganti-ganti selama ribuan tahun. Sampai sekarang, sudah ada 7 yang pernah menjabat. Aku sendiri adalah dewa kelima. Ayahku, Momoshiki, adalah yang keenam. Dan sosok yang baru muncul tadi, yang menyelamatkan Shibai, adalah dewa pertama. Dia yang pertama kali mendirikan klan Otsutsuki, dan aku tak percaya dia masih hidup. Kematian dia dulu diyakini sebagai akhir, tapi ternyata dia belum benar-benar lenyap. Tak lama setelah Boruto dan rival ayah Momoshiki berbicara, tiba-tiba saja Shibai menyerang Boruto dengan kecepatan yang sangat tinggi. Boruto segera bereaksi dan menangkis serangan itu menggunakan pusaran anginnya. Tak berhenti sampai di situ, Boruto langsung melemparkan banyak Gudo Udama yang sudah dibalut dengan energi dari mode Sannin. Shibai pun membalasnya dengan menembakkan laser khusus yang mampu menghancurkan objek sekaligus menekan regenerasi lawan. Setelah menembus Gudo Udama, Shibai berkata dengan nada semakin bersemangat, seranganmu ini justru membuatku lebih bergairah untuk bertarung. Boruto yang masih bersiap menanggapi dengan suara datar namun penuh tanya, apa sebenarnya yang terjadi padamu, Shibai Otsutsuki? Kau terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Shibai hanya tersenyum tipis dan menjawab, pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Jadi bersiaplah, Uzumaki Boruto. Aku tidak akan menahan diri lagi kali ini. Boruto masih merasa heran dengan semua yang terjadi. Tapi sebelum ia bisa mencerna lebih jauh, 3 sosok Otsutsuki tiba-tiba muncul dan menghampiri Shibai. Ketiganya terlihat dalam keadaan terluka parah. Sosok-sosok itu adalah Otsutsuki pemilik 2 Senrigan, Otsutsuki yang dikenal mengincar Ino, dan Otsutsuki yang merupakan tangan kanan langsung dari Shibai. Mereka bertiga terbang dengan kondisi tubuh yang penuh luka, dan langsung mendekat ke arah Shibai. Melihat mereka, Boruto terkejut dan berbicara dalam hati, kenapa mereka bisa datang ke sini dalam kondisi seperti itu? Apa ini ulah Kawaki? Apa mungkin dia yang berhasil membuat mereka bertiga seperti ini? Otsutsuki pemilik 2 Senrigan langsung membuka suara. Ia berbicara sambil terengah-engah, Shibai ini benar-benar gawat. Pria bernama Kawaki itu, dia berhasil memojokkan kami bertiga. Dia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi cara bertarungnya sangat agresif dan brutal. Lihat saja tanganku ini, luka parah akibat tebasannya. Shibai mendengar hal itu dengan santai namun serius, lalu menjawab, Kawaki, ya? Aku memang sudah menantikan saat untuk berhadapan dengannya. Sejak awal aku punya rencana untuk membuat Kawaki dan Boruto mati bersamaan, lalu menjadikan tubuh mereka sebagai makanan bagi pohon Shinju. Tapi aku harus bergerak cepat sebelum Shinju itu menghasilkan buah cakra. Otsutsuki yang mengincar Ino ikut menimpali, aku sudah memikirkan ini baik-baik. Aku harap kau bisa segera menyingkirkan Boruto dan Kawaki. Jika mereka sampai bekerja sama, ini akan sangat merepotkan. Apalagi di sini masih ada shinobi seperti Naruto dan Sasuke. Kalau mereka ikut bergabung, maka kita akan berhadapan dengan kombinasi kekuatan yang hampir mustahil ditembus. Shibai mengangguk lalu bertanya, sekarang, di mana Kawaki berada? Tangan kanannya, yang ikut terluka, menjawab, dia sedang mengejar kami melalui portal dimensi. Kurasa sebentar lagi dia akan tiba di sini. Namun, sebelum percakapan itu selesai, tiba-tiba Boruto muncul di belakang mereka bertiga. Matanya menunjukkan Jogan tahap keempat yang sudah aktif.
Dengan cepat, Boruto langsung mengikat ketiga Otsutsuki itu menggunakan rantai besar dari cakra. Melihat itu, Shibai bereaksi cepat. Ia memanjangkan lengannya dan membentuk cakar yang diarahkan untuk menusuk perut Boruto dari belakang. Tapi sebelum serangan itu mengenai Boruto, Sasuke tiba-tiba menukar posisinya dengan Shibai menggunakan teknik Amenoteji Kara. Dalam sekejap, posisi Boruto dan Shibai berubah. Sasuke kini berada di samping Boruto, sementara Shibai tergantikan posisinya dan kini berdiri di tanah, tempat Sasuke sebelumnya berada. Sasuke langsung memanfaatkan momen itu dan berteriak, "Naruto, sekarang!" Ini kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Naruto yang berada tak jauh dari situ langsung bereaksi cepat. Ia mencengkeram leher Shibai dengan tangan kirinya, lalu mempersiapkan pukulan dengan tangan kanannya. Namun, Shibai memancarkan energi Raiton dari kedua matanya, membuat sambaran listrik menyambar ke arah tangan Naruto. Dalam keadaan genting itu, suara Kurama terdengar dalam kepala Naruto, "Gunakan Rasengan sekarang. Campurkan dengan cakra Rikudo dan energi Sanin mode milikmu." Naruto segera menciptakan rasengan besar, lalu mendobrak energi Raiton dari mata Shibai. Ia menambahkan elemen Futon untuk mempercepat pusaran rasengan, sehingga Raiton milik Shibai malah ikut tersedot masuk dan balik menyerangnya sendiri. Naruto lalu menghantamkan rasengan ke tubuh Shibai. Serangannya diperbesar hingga seukuran biju udama. Shibai yang mulai terdesak dan tidak sanggup melawan kekuatan itu akhirnya menukar posisinya dengan Himawari. Dalam hitungan detik, Himawari kini berada di dalam pusaran rasengan besar. Sementara itu, Shibai berhasil menyelamatkan dirinya. Naruto langsung menyadari apa yang terjadi dan segera menonaktifkan rasengannya. Dengan cemas, ia berlari ke arah Himawari dan berlutut, lalu berkata dengan suara khawatir, "Hima, maafkan ayah. Apa kamu baik-baik saja?" Himawari ternyata tidak terluka sama sekali. Ia perlahan bangkit dan menjawab, "Ayah, aku baik-baik saja. Aku tadi menggunakan lapisan cakra Kurama, ditambah dengan cakra Kaguya dan kekuatan dari Tenseigan. Semua itu membentuk pelindung yang menghentikan serangan rasengan ayah sebelum menyentuh tubuhku." Setelah memastikan Himawari selamat, Naruto segera mengejar Shibai yang sedang terbang mendekati Boruto dan ketiga bawahannya yang terikat. Boruto berkata dengan suara keras, "Kalian semua, hentikan Shibai sekarang juga. Aku akan selesaikan tiga Otsutsuki ini terlebih dahulu." Mendengar perintah itu, Madara langsung bertindak. Ia memanggil 5 limbo untuk mengepung Shibai. Sosok Shibai belum sadar bahwa dirinya kini dikepung oleh makhluk-makhluk dari dimensi bayangan. Limbo pertama mencengkeram tangan kanan Shibai. Limbo kedua mencengkeram tangan kirinya. Limbo ketiga muncul dari belakang dan langsung mencekik leher Shibai dalam posisi memeluk. Limbo keempat dan kelima memegangi kedua kakinya. Semua anggota tubuh Shibai kini terkunci oleh kelima limbo secara bersamaan. Di saat tubuh Shibai tidak bisa bergerak, Madara melesat cepat dan langsung menghantam perut Shibai dengan pedang Susanoo miliknya. Serangan itu menembus tubuh Shibai hingga bagian perutnya berlubang dan hancur. Shibai pun menunduk melihat kondisi tubuhnya. Ia mengerang pelan, lalu memejamkan mata dan berkata, "Ini, sakit sekali. Sial. Kau berhasil memojokkanku, Uchiha Madara. Kau sama merepotkannya seperti Uzumaki Boruto." Shibai terlihat mulai melakukan regenerasi untuk memulihkan tubuhnya yang rusak. Namun sebelum proses itu berhasil, Sasuke segera menebas kedua kaki Shibai menggunakan pedang Susanoo miliknya. Saat kaki Shibai hancur dan tubuhnya kehilangan keseimbangan, Naruto langsung muncul dari sisi lain dan menghantam lengan kiri Shibai dengan tongkat Gudo Udama miliknya, hingga terputus. Belum sempat Shibai bereaksi, Himawari pun meluncurkan jurus andalannya, Kinrin Tensei Baku, dan menebas tangan kanan Shibai yang masih tersisa. Dalam sekejap, Shibai kehilangan keempat anggota tubuhnya. Keadaan tubuhnya sangat memprihatinkan, kedua kaki dan tangannya telah hilang, serta perutnya yang sudah bolong akibat serangan sebelumnya. Bahkan 5 limbo milik Madara yang sebelumnya menahan tubuh Shibai kini melepaskan cengkeramannya karena tidak ada lagi bagian tubuh Shibai yang bisa dipegang. Hanya bagian lehernya saja yang tersisa. Di saat situasi itu terjadi, Chojuro, yang sebelumnya telah disembuhkan oleh Kawaki di pertempuran sebelumnya, datang menghampiri dengan satu pedang Hiram Karei miliknya. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat pedangnya dan melesatkan duri besar yang menancap tepat di leher Shibai. Setelah itu, Chojuro berkata tegas, "Untuk yang terakhir, segera hancurkan kepalanya sekarang juga. Jangan beri dia kesempatan kedua." Sasuke yang dikenal sangat tegas dan tidak ragu dalam bertindak langsung menanggapi. Dengan ekspresi dingin,
Ia mengayunkan pedang Kusanagi dan menebas leher Shibai. Namun, tepat sebelum kepalanya terlepas, Shibai tiba-tiba mengaktifkan kedua mata Jougannya, mencoba melakukan serangan balasan sekaligus memulai proses regenerasi. Hagoromo yang menyadari situasi itu langsung bertindak cepat. Ia menutup tubuh Shibai dengan lapisan cakra petapa 6 jalan. Sambil merapalkan teknik, Hagoromo berkata, "Rikudo Chibakuensei." Tanah pun mulai terangkat dan menutup tubuh Shibai sepenuhnya, lalu terbentuklah segel kuat. Untuk memastikan segel itu tidak bisa ditembus, Hagoromo memasang tambahan teknik Shinjutsu sebagai perekat agar segel itu tetap stabil dan tahan lama. Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, Boruto masih bertarung melawan 3 Otsutsuki yang merupakan bawahan langsung Shibai. Salah satu dari mereka, yaitu yang dikenal sebagai pengincar Ino, mencoba melancarkan genjutsu berupa ilusi untuk menjebak Boruto. Namun Boruto tetap melangkah tenang ke depan, dengan jubahnya yang berkibar dan mata Jougan tahap 4 yang masih aktif menyala terang. Otsutsuki itu berkata dalam nada terkejut, tidak mungkin ilusi ini tidak mempan padanya. Otsutsuki lain yang merupakan tangan kanan Shibai lalu mengambil inisiatif menyerang dengan mengaktifkan rinesingan miliknya. Ia berusaha menyerap cakra dari tubuh Boruto agar bisa melemahkannya. Serapan cakra terjadi cukup besar, namun Boruto tetap berdiri tanpa menunjukkan rasa sakit atau panik. Bahkan wajahnya semakin terlihat menakutkan. Tak disangka, cakra Boruto yang masuk ke tubuh Otsutsuki itu malah meledak. Rupanya Boruto telah menyelipkan elemen khusus dalam cakranya yang bisa meledak ketika diserap. Otsutsuki itu terpental keras dan tubuhnya mulai retak akibat ledakan dari dalam. Tanpa memberi kesempatan musuh untuk bangkit, Boruto mengakses kekuatan penuh Jougan tahap 4 dan memusatkan petir Shiden ke dalam pedang Kusanaginya. Ia kemudian menebaskan pedang tersebut secara menyamping dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, ketiga Otsutsuki itu terpotong bersih. Boruto langsung melepaskan teknik lanjutan, Tomogoro Shio Haikotsu, ke arah tubuh mereka yang sudah terpotong, dan ketiganya langsung hancur tak bersisa. Boruto yang saat itu berada dalam mode terkuat, berdiri di atas tubuh mereka yang mulai berubah menjadi abu, satu persatu. Ia menatap tubuh mereka dengan dingin, lalu berkata, akhirnya mereka bertiga benar-benar mati. Para aliansi yang melihat aksi Boruto dari kejauhan tampak terdiam. Wajah mereka dipenuhi rasa terkejut karena Boruto mampu mengalahkan 3 Otsutsuki sekaligus hanya dalam satu serangan besar. Sasuke yang ikut menyaksikan berkata dengan nada kagum, "Boruto, kau benar-benar bisa diandalkan. Aku sungguh tak menyangka kau bisa mengalahkan 3 Otsutsuki secepat itu." Kakashi ikut berkomentar, sebelumnya Kawaki telah menghadapi 3 Otsutsuki itu sendirian. Kita melihat bagaimana mereka semua terluka parah. Itu artinya kekuatan Kawaki juga sudah jauh lebih berkembang dibandingkan sebelumnya. Naruto menimpali, ya, Kawaki memang semakin kuat. Tapi untuk menyamai Boruto, dia masih belum cukup. Kalau aku harus menganalogikan, kekuatan Boruto sekarang sudah mencapai 100%, sedangkan Kawaki mungkin baru di angka 70%. Masih ada 30% lagi yang harus dia kejar. Sasuke mengangguk pelan, itu benar. Tapi kita juga harus waspada. Kawaki bisa menjadi ancaman karena ideologinya sangat bertolak belakang dengan kita. Dia terlalu fanatik dalam melindungi Boruto dan ingin menghancurkan semua Otsutsuki, termasuk Boruto sendiri jika itu dianggap membahayakan. Naruto dengan tenang menjawab, tenang saja. Aku masih percaya bisa menyadarkan Kawaki. Kita belum sampai di titik akhir. Madara lalu bertanya, sekarang pertanyaannya, di mana posisi Kawaki? Kakashi menjawab, kemungkinan besar dia masih mengamati dari kejauhan. Kashin Koji sebelumnya melarang Kawaki untuk bertemu langsung dengan Boruto, karena jika keduanya bertemu dan karma mereka beresonansi, itu bisa memicu bencana baru yang tidak bisa kita kendalikan. Beberapa saat kemudian, Itachi angkat bicara, maaf memotong tapi apakah kalian sadar? Shibai Otsutsuki akhir-akhir ini terasa sangat lemah. Bahkan kita bisa memojokkannya dan menyegelnya dengan cukup mudah. Ini sangat janggal. Madara mengangguk, ya, aku juga merasakan hal yang sama. Entah kenapa kekuatannya seolah menurun drastis. Boruto kemudian menjelaskan, aku tahu alasannya. Sebenarnya, Shibai terlihat lemah karena dia terus-terusan terkena serangan dari Jougan tahap 4 milikku. Dampaknya mirip seperti Baryon mode milik ayahku. Setiap kali aku menyerangnya atau menyentuh tubuhnya, stamina dan kekuatannya terus berkurang sedikit demi sedikit. Efeknya bukan hanya luka, tapi juga penghancuran stamina secara perlahan. Itachi mengangguk dan menjawab,
Jadi begitu, pantas saja semakin lama dia justru makin melemah. Boruto kemudian berjalan mendekati segel Rikudo Chibakuensei yang sekarang mengurung tubuh Shibai. Ia menatap segel itu dan berkata, sekarang dia sudah benar-benar lemah. Kedua tangan dan kakinya sudah terputus, cakranya hampir habis. Sejujurnya, sangat kecil kemungkinan dia bisa lolos dari segel ini. Naruto berkata sambil menarik napas lega, akhirnya kita bisa istirahat sejenak. Para Otsutsuki yang sebelumnya datang sudah mati semua, dikorbankan oleh Shibai ke pohon Shinju. 3 yang tersisa juga sudah dimusnahkan oleh Boruto. Dan sekarang, Shibai pun sudah berhasil kita segel. Chojuro menambahkan, meski planet bumi ini hampir terbelah akibat semua pertarungan tadi, kita tetap bertahan. Tapi aku rasa, Shibai memang tidak akan hidup lama lagi. Tubuhnya sudah terlalu rusak. Namun Boruto menatap ke arah Cakrawala dan berkata dengan nada serius, jangan merasa lega dulu. Memang benar, Shibai sangat mungkin akan mati sebentar lagi. Tapi aku bisa merasakan ancaman yang lebih besar sedang dalam perjalanan ke sini.